Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Jaludin. Saya diberi tugas untuk melakukan praktik ICT. Kebetulan yang saya buat ini yaitu tugas membuat soal latihan interaktif di PowerPoint. Baik, untuk memanfaatkan waktu, izinkan saya untuk melanjutkan gambaran secara umum dari proyek yang saya buat ini. Saya akan sampaikan ada 4 poin. Yang pertama, menggunakan shape untuk tata letak soal dan eyedropper untuk menyamakan warna. Yang kedua, mengcopy paste soal yang sudah disiapkan atau mengisi soal pada tabel yang dibuat. Yang ketiga, menambahkan animasi, menambahkan trigger, menambahkan tombol navigasi, dan mengaktifkan select pen dan animation pen untuk membantu. Dan yang terakhir, menduplikat slide. Nah, ini sumber rujukan yang saya ambil, yaitu tutorial cara membuat soal interaktif di pada PowerPoint. Dapat dilihat oleh teman-teman semuanya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, izinkan saya untuk melanjutkan dan memanfaatkan waktu. Nah, teman-teman, pertama yang harus kita lakukan ini ketika kita akan membuat soal interaktif pada PowerPoint, menentukan background. Nah, untuk background itu sendiri, kita bisa misalkan pertama dari desain. Nah, kita bisa menentukan pilihan. Nah, di sini ada berbagai pilihan, ataupun kita langsung klik kanan format background juga bisa. Nah, di sini ada juga berbagai pilihan. Yang selanjutnya, atau kita juga dari file, saya juga kebetulan dari file yang telah saya buat. Nah, ini ada beberapa file seperti itu untuk format background. Nah, yang selanjutnya untuk membuat soal ini, pertama kita harus membuat untuk tata letak soal. Nah, seperti yang saya buat ini nih, seperti ini. Pertama kita ke insert, lalu ke save. Nah, di sini ada berbagai pilihan atau disesuaikan dengan keinginan kita yang akan kita pilih, seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, kita juga harus membuat pilihan dari soal. Contoh yang saya buat ini, buat tabel pilihan. Kalau yang saya buat ini adalah bintang. Teman-teman juga bisa balik ke insert, ke save. Selain bintang ada juga yang lainnya, atau disesuaikan dengan keinginan. Nah, yang selanjutnya, duplikat tombol pilihan. Nah, untuk menduplikat, misalkan Ctrl D. Nah, ini seperti itu. Jadi bisa kita samakan. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita mengisi soal. Nah, ini soal ini kita copy paste dari Word atau dari file yang telah kita cari atau kita sediakan. Seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan warna. Misalkan ini ada format. Nah, di sini ada macam warna, atau dari sini juga bisa, baik untuk tulisannya ataupun
tempat tulisan tersebut. Nah, bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Yang selanjutnya membuat tombol jawab benar dan salah. Nah, tombol jawaban, nah ini yang saya buat, contoh yang saya buat, bagaimana cara melakukannya. Nah, kita pergi ke insert sama, nah untuk tombol yang betulnya saya menggunakan, nah yang ini nih half frame. Nah, yang ini half frame. Nah, ini bisa dirotasikan nanti diatur-atur sesuai yang kita inginkan, mau ditempatkan di sini, di sebelah sini. Nah, kebetulan saya di atas ditempatkan. Nah, lanjut yang ini juga sama ya. Eh, yang ini juga sama, ke insert, set. Nah, ini ada tombol. Nah, ini X. Nah, kita bisa kasih warna sesuai keinginan kita. Nah, format. Nah, di sini misalkan ataupun yang ini bisa misalkan biru, hijau misalkan. Nah, bisa ataupun yang merah, terserah disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita memberikan animasi atau memberikan nama. Nah, kita pergi ke menu home. Nah, menu home, lalu pilih di sini ada select, dari selection, lalu pilih selection pen. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana lagi setelah ini? Nah, kita misalkan klik yang A, ya ini. Nah, asalnya karena ini udah jadi sudah sesuai. Asalnya beda. Jadi teman-teman semua tinggal mengisikan aja. Misalkan yang A ini penawaran barang. Nah, ini juga sama di sininya. Lalu yang B permintaan barang, yang C, yang D sama dan seterusnya. Lalu yang untuk tombol salah. Nah, ini juga sama. Asalnya belum saya rename ya. Sekarang sudah saya betulkan, jadi sudah sesuai. Lalu yang ini tombol benar atau bisa juga betul, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan animasi. Nah, kita langsung eh, klik tombol animasi. Nah, di animasi, nah langsung animasi pen. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita klik, misalkan yang diklik adalah tombol yang X, misalkan yang salah. Nah, add animation, lalu pilih zoom, misalkan terserah teman-teman bisa menyesuaikan. Lalu trigger. Nah, di sini eh, klik dulu on, klik off. Nah, di sini teman-teman pilih yang salah, seperti itu. Misalkan yang seperti ini. Nah, berikut juga seterusnya untuk tombol yang salah. Misalkan di sini karena ada 3, jadi lakukan 3 kali. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, ini untuk tombol yang betulnya. Nah, untuk yang betul seperti ini, sama dilakukan add animation, misalkan zoom. Nah, seperti itu. Lakukan juga kalau yang ini jelas 1 kali. Click off. Yang misalkan yang betul yang, nah ini seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukannya. Yang selanjutnya teman-teman memberi suara. Nah, misalkan yang teman-teman, atau saya cari yang lain, yang ini. Nah, ini misalkan yang ini nih, eh, kayak ada suara, misalkan bebas ya. Misalkan untuk yang suara, misalkan yang benarnya, mohon maaf, yang benarnya misalkan kita beli suara efek fashion.
Misalkan kita bebas ya, di sini ada berbagai pilihan. Nah, ini salah satu contoh yang betul. Kemudian yang salah, kita coba eh, efek action. Nah, di sini juga sama ada berbagai macam pilihan. Itu yang ini aja. Lalu setelah ini kita juga bisa memberikan waktu supaya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, di sini ada timing. Nah, di sini timingnya kebetulan saya tiga, timingnya ada nih. Tiga aja dulu. Nah, di sini seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman gambaran yang saya buat atau proyek yang saya buat. Dan yang terakhir, saya memberikan tombol navigasi ya teman-teman. Eh, Tombol navigasi. Nah, ini tombol navigasi yang saya buat, yang back dan yang next. Yang back dulu, yang next dulu aja. Nah, di sini next, klik. Pertama cara membuatnya itu kita pergi ke insert. Nah, di sini ada save. Dan di sini ada pilihan bebas ya. Yang ini kalau saya yang ini untuk yang next. Nah, sama ya. Kita juga bisa kasih warna sesuai apa yang kita inginkan. Eh, Nah, setelah itu kita sama ke insert. Nah, ini action. Nah, di sini asalnya seperti ini. Ini pindahkan ke hyperlink to next lead. Nah, ini juga ada pilihan. Oke. Nah, di sini beri. Nah, ini yang next, kemudian yang back juga sama dilakukan seperti yang next, tetapi eh, perbedaannya previous lead. Nah, di sini sama di sini juga ada pilihan, tetapi yang ini bedanya. Lo oke. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana fungsinya untuk belajar. Nah, saya sedikit sampaikan juga fungsinya untuk background mungkin ya, untuk background dan eh, memberi memberikan apa minat kepada pembelajar atau siswa untuk lebih tertarik ketimbang kebanyakan teks ya. Jadi bisa disesuaikan dengan siswa ataupun memberikan ilustrasi gambar gitu ya. Seperti tidak terlalu banyak teks seperti contoh yang saya buat ini, apa yang bisa diteladani dari siswi tersebut, misalkan siswi yang menghormati dan sangat sayang kepada pendidiknya. Nah, yang seperti ini akan mudah dipahami, berbeda dengan terlalu banyak teks ya, akan pusing buat siswanya ataupun merasa jenuh dan bosan. Nah, seperti itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya akan simpulkan bahwasannya yang saya buat ini tujuannya yaitu untuk memberikan semangat kepada siswa yang belajar gitu ya untuk lebih tertarik, eh, baik itu dari animasinya ataupun background yang telah disediakan. Jadi ada sinkron antara yang dibahas ataupun dengan atau ilustrasi gambar. Lalu yang kedua, eh, memanfaatkan media pembelajaran untuk lebih membantu dalam proses belajar, tetapi disesuaikan juga dengan kemampuan siswa. Lalu yang ketiga, kolaborasi antara siswa dan pendidik. Jadi kan biasanya hanya guru saja yang menampilkan lead ini bisa dikirim di WA group pada siswa. Seperti contoh pengalaman saya PPL, eh, yang pinternya hanya gurunya gitu kan. Jadi enggak siswa. Jadi harusnya ada kolaborasi antara siswa dan pendidik dalam menggunakan ICT gitu kan.
beda, soalnya ketika di lapangan memang agak tantangannya beda dengan sebuah teori ya, eh, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Salam sehat. Semoga semuanya lancar dan tetap semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, belum saya tampilkan slide-nya. Sepertinya saya ulangi lagi ya, yang seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Hmm, nah, seperti itu. Nah, ini untuk nah, ini hasil akhir yang saya buat. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya ulangi lagi. Eh, lupa menerangkan yang hasilnya. Seperti itu gambarannya. Terima kasih. Semoga menjadi pembelajaran yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.